warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan video kami mata kuliah agama dengan judul perekonomian dalam perspektif Islam. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Tadia Hilal Fikri dengan NIM akhir 040 dan teman-teman saya Sanadi Pratif dengan klaster 158. Saya Muhammad Abdul akhir 044. Saya Barenja Putra dengan NIM akhir 181. Selamat menyaksikan. مولانا مولانا يا سميع أنا برحمتك يا ربي لا تفرجنا مولانا مولانا يا سميع أنا برحمتك يا ربي لا تفرجنا. Kali ini kita akan mewawancari salah satu teman kita dari kelompok 9 tentang perekonomian dalam perspektif Islam. Nah, kebetulan nih teman salah satu kelompok kita ini sedang menjual takjil di depan kampusnya. Nah, sekalian kita juga menggali ilmu terkait perekonomian dalam perspektif Islam. Mas Yaki bisa coba dijelaskan seperti apa itu akad transaksi dalam ekonomi Islam, apalagi Mas Ilmi. Jadi saya akan menjelaskan akad transaksi dalam ekonomi Islam, terutama dalam buku ini Mas ya. Jika kita pelajari dari dalam buku ini, akad transaksi dalam pandangan Islam itu yang pertama harus ada ijab kabul Mas. Ya. Jadi ijab kabul itu seperti halnya serah terima dan juga adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang ingin membeli dan menjual. Jadi harus ada persetujuan. Ya, itu Mas. Oh, ijab kabul berarti ya ada juga di akad transaksi dalam Islam ya, enggak hanya waktu nikah saja ya, berarti ijab kabul itu ya. Nah, seperti kayak contohnya gimana itu ya? Contohnya, apakah juga sama kayak nikah gitu? Ya, beda Mas. Kalau ijab kabul itu kalau dijelaskan dalam buku ini seperti ini. Mana ijab kabul? Nah, di dalam halaman 187 ijab kabul itu dijelaskan bahwa harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti halnya tidak mengandung riba, tidak adanya ketidakpastian, itu harus dihindari Mas. Seperti perjudian juga harus dihindari agar tidak terjerumuskan ke hal-hal yang tidak diinginkan kayak penipuan itu ya, contohnya akad transaksi kayak ijab kabul dalam Islam itu ya. Seperti itu Mas. Ya, ini saya ingin tanya coba kriteria pekerjaan yang halal menurut Islam itu seperti apa Mas? Kayak jualan takjil tuh itu sebenarnya halal, bisa jadi haram atau gimana? Itu juga termasuk halal Mas, untuk sesuai pandangan Islam. Kalau secara halal itu termasuk berdagang juga Mas. Berdagang itu kan juga sunnah Rasulullah sudah berdagang sejak kecil. Jadi kalau semisal kita jual takjil seperti yang saya lakukan, itu termasuk salah satu halal. Tapi juga kita lihat dulu bagaimana kita cara berjualnya, kita jujur atau enggaknya, seperti itu Mas. Ya, seperti itu. Berarti meskipun kita jualan takjil ya, selama kita jujur ke pelanggan itu bisa halal, dan bisa haram kalau nggak jujur gitu intinya. Ya. Kayak gimana itu haramnya juga? Haram itu tergantung juga, bisa dari makanannya Mas yang kita ambil. Bisa jadi kalau misal kita bohong, makanan yang kita jual itu seperti burger ya, dan juga makanan-makanan ringan, tapi di dalamnya itu terdapat daging babi Mas. Nah, itu termasuk haram juga Mas. Tapi kita bohong ke pembeli bahwa sebenarnya di dalamnya itu nggak ada daging babi. Tidak mengandung daging babi. Iya, padahal sebenarnya ada meskipun sedikit gitu ya. Iya gitu. Iya, Kak. Mungkin menipu dengan uang harganya yang segini itu juga termasuk ya, itu juga ya Kak. Termasuk Mas. Oke.
Kemudian ada pertanyaan sih, bagaimana cara mencari nafkah yang sesuai dengan prinsip Islam, kayak cari pekerjaan seperti takjil itu tadi juga termasuk mencari nafkah. Mungkin jadi ada, mungkin bisa menjelaskan mencari nafkah yang secara halal Itu itu mencari bagaimana? nafkah yang secara halal. Kalau menurut Islam itu bisa banyak sih mas cara mencari nafkah sebenarnya. Cuman kita lihat juga di dalamnya itu baik enggaknya. Contohnya kalau misal kita berjualan, kita cari nafkah, itu di lingkungan kita itu kerja itu gimana? Itu kira-kira bertentangan enggak dengan agama seperti itu mas? Karena bisa jadi itu mencari nafkah ya tergantung situasi, kondisi dan lingkungan gitu ya. Contohnya kalau misal pinjam mas, pinjol lah pinjol. Nah itu kalau kita kerja di pinjol, jadi admin pinjol ya. Iya. Nah cara kita mengatur pinjaman itu gimana? Kalau misal kita korupsi di situ, Oh iya, iya. termasuk haram, Mas. Tidak sesuai dengan prinsip Islam. Seperti itu ya. Intinya kayak apa nih, pinjol itu kan juga Itu sebenarnya juga ada badan yang mengawasi ya, sebenarnya. Dan apa namanya, OJK dan apa BI juga ya, termasuk. BI ya itu. Terus ketika kita kan sudah apa namanya, sudah mendapatkan pekerjaan yang halal, terus mendapatkan mencari nafkah yang halal menurut perspektif Islam, kemudian kita mendapatkan apa namanya, keuangan dari pendapatan lah istilahnya, pendapatan dari hasil pekerjaan itu. Nah ini mau tanya juga bagaimana sih cara mengelola keuangan ya pribadi dengan sesuai dengan perspektif Islam, ajaran Islam seperti itu gimana? Kalau cara mengelola keuangan pribadi sesuai perspektif Islam, kalau misal kita mendapatkan rezeki gitu lebih mas, Iya, kalau dalam Islam kita sebaiknya juga bisa bersedekah mas. bersedekah. Ya, bersedekah kepada yang kurang mampu, yang membutuhkan gitu. Jika kita memiliki lebih rezeki yang lebih, dan juga kita dianjurkan dalam Islam untuk menghemat uang itu mas, tidak untuk berfoya-foya. Jadi kita gunakan uang kita yang rezeki yang kita dapatkan, kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan apa yang kita butuhkan, seperti itu. Oh, berarti kita juga apa namanya, mengatur uang itu Ya. sesuai yang apa kita butuhkan dulu ya, bukan apa Ya. yang kita inginkan ya. Itu merupakan salah satu cara mengelola keuangan pribadi dalam ya dengan ajaran agama Islam ya. Ya mas. Terus bagaimana kalau seumpamanya mengelola uang pribadi, terus kita buat untuk jangka panjang, kayak contohnya nabung terus berinvestasi, itu dalam Islam tuh boleh dijelaskan? Kalau menurut dalam Islam, investasi dan nabung jangka panjang itu diperbolehkan mas. Iya. Itu, tapi harus jelas di mana tempat dan tujuan kita nabung investasi itu seperti apa. Oke, jadi investasi dan nabung dalam Islam itu boleh mas, tapi harus jelas di mana tujuan kita untuk nabung dan investasi itu. Kalau semisal kita investasi itu menguntungkan dan juga kita nabung menguntungkan, itu kan juga buat masa depan kita sendiri. Iya. Kalau semisal kita investasi tapi itu investasinya di judi online, Iya. itu malah mendatangkan hal buruk buat kita mas. Kalau misal kita investasi di judi online, itu kan juga haram hukumnya dalam Islam. Seperti itu. Jadi kita juga harus pintar-pintar ya kalau mau nyari tempat, platform atau wadah buat kita menabung, investasi, apalagi buat jangka panjang gitu ya kan. Ya mungkin kurang lebih seperti itu podcast dari kami sore kali ini, karena kami sama-sama lapar menunggu buka puasa. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya terima kasih. Mungkin ada kata-kata dari Mas Yumi. Ini ayam sabut juga. Matur suwun batu kanca. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada tambahan.
Ojo dipateni, memang harus memang kau. Tapi gue muni